itu barisnya itu lebih ke depan. Terus cek bismillah, cek ya kamu di depan. Yang di belakang, majuan. Jangan nunggu di sana, di situ loh, di situ. Cek, bismillahirrahmanirrahim. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima yanfa'una. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita aturkan Fatihah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Semoga kita semua ada dalam golongan mereka semua. Allahumma ja'alna min zumratihim ala hadiniyah wa ala kulli sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang kedua kita aturkan kepada semua guru-guru kita, baik yang telah bertemu ataupun yang belum bertemu. Semoga kita dapat saling memberi syafaat kelak di hari kiamat. Wabil khusus mu'allif hadzal kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani dan semua yang mensyarahi kitab ini, Bulughul Maram, ala hadiniyah wa ala kulli sholihah. Al-Fatihah. Kemarin itu ada yang belum dikasih makna ya? Ada yang belum dikasih makna? Ini kayaknya hadis itu kan ada yang bawa kitab kan ya? Cek. Ini loh. Ya ada ya. Saya lihat tadi ada kayaknya yang belum dikasih makna. Ini hadis yang nomor 51. Kalau di bab wudhunya nomor 23.
Wa anhu radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil muddi wa yaghtasilu bis sa'i ila khamsati amdad. Ada kan ya? Belum kan itu? Jangan nunggu di sana. Baris-baris lurus. Itu yang di belakang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil muddi wa yaghtasilu bis sa'i ila khamsati amdadin. Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau, itu berwudu, bil muddi, sebanyak satu mud, wa yaghtasilu bis sa'i, dan mandi bis sa'i, sebanyak satu sa', ila khamsati amdadin, sampai 5 mud. Muttafaq alaih. Jadi mud itu kalau dilihat di keterangan fikih kontemporer, yatawaddau bil muddi, itu berarti Rasulullah itu berwudu menggunakan sekitar gak sampai 1 liter. Gak sampai 1 liter. Itu 0,6 berapa liter. Jadi sedikit banget, gak sampai 1 gelas. Bukan kok 1 liter, 1 mili. Ini 600 mili. Saya lihat lagi ya. Sudah saya catat. Ya, jadi Rasulullah itu kalau wudu nggak airnya itu dari kepala, dari awal sampai akhir nggak sampai 1 botol. Jadi dalam artian ini ulama mengatakan, dari sini timbul beberapa pendapat ulama ya. Ini 1 mud setara dengan 625 mililiter. Ini berapa ini? 600 mili, lebih sedikit berarti. Anggap 1 botol kayak gini ya. Jadi Rasulullah itu kalau wudhu, air yang dipakai itu gak banyak. Jadi seperti ini. Melihat dari hadis ini menimbulkan hukum dan menimbulkan ikhtilaf ulama bahwasanya Rasulullah ini, bahwasanya adanya air mustakmal dan tidak. Air mustakmal itu sudah saya sebutkan di depan ya, pas bab air itu, bahwasanya air mustakmal itu adalah air yang digunakan setelah berwudu atau digunakan setelah menyucikan hadas. Dalam artian yang mengatakan air mustakmal itu hanya Imam Syafi'i. Yang mengatakan air mustakmal itu Imam Syafi'i. Kalau Imam Malik itu tidak ada yang namanya air mustakmal. Jadi misalkan kalian itu berwudu menggunakan air ini, air itu jatuh, kemudian kalian pakai wadah untuk mengambil air itu, bisa digunakan wudu lagi. Itu kalau Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i itu mustakmal. Bagaimana yang dikatakan mustakmal itu ketika setelah digunakan untuk berwudu dan air itu misalkan di tangan itu jatuh. Jadi kalau air belum jatuh itu belum mustakmal. Jadi bagaimana caranya nanti biar air itu sedikit digunakan untuk bersuci itu gak banyak. Kita kan banyak biasanya ya. Satu gayung langsung 3 kali. Itu sudah berapa boros. Jadi bagaimana? Kita kan tidak selamanya ada di tempat yang banyak airnya kan ya. Pasti suatu saat kalian itu nyampe ke bukan pasti sih. Takutnya kalian itu nyampe pada tempat atau berada di tempat yang kurang air. Kalau di Madura itu tempat daerah Pamekasan itu bagian selatan, itu biasanya jarang sekali air.
Bahkan saya pernah dulu pas mondok itu mandi itu sama tamu dikasih peraturan. Kamu kalau mandi ya jangan banyak-banyak. Misalkan jedingnya full segini, kamu harus apa bahasa Indonesianya, harus air itu harus apa bahasa Indonesianya, harus terpakai segini misalnya. Jadi sedikit banget mandi dari saking tidak adanya air. Nah, ketika itu maka kita harus mengamalkan bagaimana cara wudhu yang benar, cara wudhu yang tidak menggunakan air yang banyak. Intinya kalau kalian wudhu pakai air, air misalkan ini, tinggal diginikan. Yang penting air tersebut tidak jatuh, tidak berpisah dari tangan. Itu belum mustamal. Paham? Seperti itu. Dan ingat, israf itu haram ya. Kalau kalian berwudu menggunakan air yang banyak sampai dikatakan israf, itu haram. Bagaimana Ustaz yang dikatakan israf? Tergantung dari keadaan. Israfnya orang Surabaya dengan israfnya orang desa yang gak ada air, atau israfnya orang pegunungan yang banyak sekali air, itu beda. Jadi tergantung keadaan. Jadi misalkan kalian ada di Surabaya, israfnya itu sampai berkali kembali ke keadaan, maka itu haram. Paham ya? Jadi seperti itu. Begitupun dengan mandi. Mandi besar cukup 1 kali basuhan jika badan kalian tidak ada najis. Contoh misalkan badan kalian gak ada najis tapi wajib mandi besar, maka cukup 1 kali. Itu sudah cukup 1 kali, semua badan terkena air dohirnya, maka itu sudah dikatakan suci dari hadas. Ingat ya, ada 3. Ada suci, ada hadas, ada najis. Orang yang berhadas itu bukan berarti najis. Apa yang dinamakan hadas? Hadas itu adalah sesuatu mani istilahnya, sesuatu yang mencegah untuk kita sholat, sesuatu yang mencegah untuk kita pegang Al-Quran. Itu namanya hadas. Jadi hadas itu bukan najis. Paham? Kayak pegang perempuan misalkan, atau yang perempuan pegang laki-laki bukan muhrim, maka itu hadas namanya. Kalian berhadas. Sebagian ulama mengatakan hadas seperti itu. Ada yang mengatakan hadas itu khusus pada najis, kencing itu hadas kecil. Jadi berbeda ulama. Jadi saya tekankan lagi, kalau ilmu fikih itu tergantung kalian bacanya di kitab mana. Kalau kalian baca di kitab Al-Bajuri misalkan, dengan baca di kitab yang lain itu beda. Kadang beda, kadang sama. Jadi yang penting kalian punya referensi, utarakan dan amalkan, gak apa-apa. Begitu ya. Misalkan nifas, itu kan najis kan ya darahnya. Misalkan haid, itu kan najis darahnya. Jadi gak cukup 1 kali mandi besarnya, harus disucikan dulu, dibersihkan dulu, baru 1 kali. Gitu. Tapi kayaknya ini hanya sebagai ini hanya sebagai apa namanya? Ini hanya sebagai tolak ukur ilmu kita agar supaya kita tahu, oh kalau mandi itu cuma 1 kali. 1 kali bilasan. Tapi saya yakin kok kalau kita, apalagi perempuan ya, kalau mandi itu kan bukan cuma 1 kali bilasan kan, bukan mandi namanya. Saya aja sebagai laki-laki yang mandi itu kalau 1 bilasan gak enak. Jadi pastilah, apalagi kalian. Hanya untuk diketahui bahwasanya kalau mandi cukup 1 kali bilasan ya. Takutnya kalian punya kalian punya suami dan kalian harus ikut suaminya di tempat yang jarang air. Alhamdulillah. Saking cintanya gitu, gak mau kalau gak sama dia. Tapi tempatnya gak ada air. Jadi mau tidak mau kalian kan sudah tahu hukumnya. Jadi cukup 1 kali bilasan. Ingat kalau dalam masalah mandi, saya itu punya ustaz. Dia itu umurnya 40 lebih.
tapi mukanya itu masih kayak umur 30-an. Kok bisa? Saya nanya ke Ustaz, dia kan tampan ya, meskipun tamanan saya. Dia itu ganteng. Saya nanya, Ustaz, jenengan itu kok bisa Ustaz? Awet muda Ustaz. Gini lek, kalau bahasa Madura kan lek, gini deh. Kamu itu kalau dari belakang jam 12 sampai pagi itu mandi. Saya nanya, Ustaz jenengan itu pakai sabun muka tak Ustaz? Pakai Vaseline, pakai Garnier? Enggak usah. Dia itu cuma apa? Istiqomah mandi sebelum subuh. Tapi bilangnya ke saya ke belakang jam 12 WIB itu mandi. Di sana itu nggak tahu ya kenapa. Dan saya amalkan. Meskipun muka saya tetap tua ya, saya amalkan. Karena gini, saya tidak pakai sabun muka, tidak pakai pelembab apapun itu. Yang penting sebelum subuh atau habis subuh sholat dulu, takut terlambat mandi. Itu enak, nggak jerawatan lah ya. Bisa kalian coba. Kalau kalian nggak pakai skincare atau nggak pakai apa itu saya nggak paham. Kan hemat uang kan ya, 200.000, 250.000 daripada buat kayak gituan, mending. Paham ya? Coba diamalkan. Yang di sini kan nggak kurang air ya? Nggak kurang? Nggak ya? Terus ada lagi yang belum dikasih makna. Udah ya? Berarti langsung al-mashu 'alal khuffain. Saya baca-baca tentang al-mashu 'alal khuffain, mengusap sepatu. Saya baca-baca tadi di beberapa tulisan kontemporer atau di kitab kontemporer itu saya menemukan tidak ada perbedaan bahwasanya sepatu itu tetap bisa digunakan pada zaman sekarang. Jadi al-mashu 'alal khuffain, mengusap sepatu, membasuh sepatu itu sampai sekarang bisa. Jadi kalian misalkan punya sepatu yang sepatunya itu bisa menutupi kaki sampai di atas mata kaki, maka kalian ketika mau sholat tinggal mengusap sepatu itu kemudian sholat. Ya pakai sepatu sholatnya, nggak apa-apa. Yang penting sepatunya nggak najis. Ini tetap kalian jangan berpikir nggak mungkin diamalkan Ustaz kalau sekarang, pasti copot sepatu. Ya yang penting kita tahu, takut suatu saat nanti ilmu ini diperlukan. Paham ya? Jadi sepatu yang penting menutupi mata kaki sudah cukup untuk kalian al-mashu 'alal khuffain. Misalkan kalian jalan jauh kemudian malas buka sepatu, maka tinggal wudhu, ketika nyampe kaki tinggal mengusap, itu sudah selesai. Sholat menggunakan sepatu gak apa-apa, yang penting sepatunya gak najis. Kalau kaos kaki bagaimana? Misalkan sepatunya gak menutupi, gak sampai mata kaki, tapi ada kaos kaki yang menutupi, tetap tidak bisa. Karena ilatnya, alasannya mengapa kok diperbolehkan al-mashu 'alal khuffain itu karena sulit, karena biar mempermudah orang yang pakai sepatu. Dan itu ilatnya lagi karena menutupi kulit. Jadi sepatu itu boleh ketika menutupi kulit sampai mata kaki. Sedangkan kalau sepatunya tidak menutupi mata kaki, meskipun ada kaos kakinya, itu tetap tidak boleh. Ya kalau di Indonesia, kalau di daerah sini, bukan di Indonesia sih, kalau di daerah sini Surabaya kan pasti copot sepatu kan ya, di masjid pasti copot sepatu. Tapi kalian harus tahu, ada di Probolinggo itu. Kalian ada yang dari Probolinggo? Gak ada ya? Ada di Probolinggo, daerah Leces. Bisa share di Google. Ada di daerah Probolinggo itu, saya pernah ke rumah teman. Di Probolinggo itu, dari tempat. Jadi rumahnya teman itu di atas gunung, di sebelah gunung. Jadi dari bawah perjalanan ke atas itu 1 jam lebih.
dan luar biasa jalannya itu. Jalannya banyak sekali bebatuan, gak bisa, mobil tuh gak bisa masuk. Tapi dengan perjalanan yang jauh, ketika nyampe ke atas luar biasa. Airnya enak, jernih, kemudian suasananya indah, asri, sejuk, terus orang-orangnya ramah, dan yang perempuan cantik-cantik. Saya nanya kan ke sana itu, saya nanya, perempuan di sini tuh gimana cara beli bedaknya? Kan jauh kan, dari gunung itu ke bawah 1 jam lebih, dan itu tidak pakai mobil, jadi harus pakai sepeda motor. Dan sepeda motornya kalau saya yang make, yang nyetir itu pasti jatuh, karena jalannya luar biasa gak enak, turun curam, gak enak jalannya. Jadi saya nanya, di sini perempuannya kalau pakai bedak itu, kalau beli bedak di mana? Kayaknya Shopee gak masuk ke sana, gak masuk kayaknya ke sana. Terus dia bilang, di sini itu kalau percaya nggak percaya, di sini tuh yang perempuan nggak pakai bedak. Jadi memang natural, cantiknya itu natural. Saya kan iseng. Aku mau pilih, tak ambil satu, tak jadikan istri gitu. Iya nggak apa-apa, tapi kamu harus ada di sini. Oh nggak situ. Luar biasa kan, tempatnya kan luar seperti itu. Ternyata memang di daerah sana itu perempuannya nggak boleh dibawa keluar. Di daerah, bukan di kecamatan Leces, tapi ada desa, saya lupa. Itu ternyata memang perempuannya nggak boleh keluar, nggak boleh misalkan menikah dengan laki-laki, tidak boleh diajak keluar. Jadi harus ada di sana laki-lakinya. Aku mau ini lanjut. Al-Masal al-Khuffain ini wan aliyin terakhir ya. Jadi wan Sofwan ibni Asal radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna, karena ada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna, yaitu menyuruh kami idza kunna safaron, ketika ada kami safaron, yaitu sedang berjalan, sedang perjalanan, sedang musafir, alla tanzi'a khifafana salasata ayyamin wa layalihinna illa min janabatin. Alla tanzi'a khifafana, agar supaya tidak melepas sepatu kami salah satu ayamin selama 3 hari walayalihinna, dan malamnya 3 hari 3 malam, illa min janabatin, kecuali karena junub. Jadi Sofwan bin Asal itu diperintah oleh Nabi bahwasanya ketika kita itu sedang musafir, maka tidak boleh, ini hukum asalnya ya, hukum dohirnya, maka kita tidak boleh melepas sepatu selama 3 hari 3 malam. Coba di sini, ketika kita berbicara usul fiqh, sudah tahu ya, kalau ada amar berarti al-aslu fil amri lil wujub, kalau ada nahi al-aslu fin nahyi lit tahrim. Jadi di sini lihat, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna, Nabi menyuruh kami idza kunna safaron, ketika kita sedang perjalanan, alla nanzi'a khifafana, jangan melepas sepatu. Maka ini mengandung hukum wajib berarti kan? Berarti kalau kita kalau kita sedang musafir, maka kita tidak boleh melepas sepatu selama 3 hari 3 malam, itu kan dohirnya kan seperti itu. Tapi apakah betul? Nah, maka dari itu kita menemukan dalam kaidah usul fikih, dalam bangunan keilmuan usul fikih dijelaskan bahwasanya perintah, ketika perintah itu la yadullu alal hasih, maka itu bukan menunjukkan wajib. Contoh, coba lihat intonasinya. Rasulullah menyuruh kami kalau sedang berjalanan, kalau sedang musafir, tidak usah melepas sepatu 3 hari 3 malam. Jadi intonasi meskipun lafadznya itu amar, ya menggunakan amar ya, meskipun lafadznya itu amar, maka ini bukan berarti menunjukkan wajib. Karena kenapa? Memang ya seperti bahasa Indonesia itu. Saya disuruh Pak Guru, atau saya disuruh Ustadz, atau saya disuruh Ustadzah, kalau jalan-jalan itu bawa tas 2.
Kenapa bawa tas 2? Takutnya berat bawanya. Wajib apa tidak seperti itu? Enggak kan? Cuma himbauan kan? Ya. Jadi lihat, ketika kita melihat sebuah hadis atau Al-Qur'an, ketika ada lafaz amar jangan langsung dilihat, jangan langsung dimaknai wajib dulu. Maka dilihat dulu konteksnya ini membahas apa. Kemudian kalau Al-Qur'an asbabun nuzulnya tentang apa. Kemudian konteksnya seperti apa. Nanti kita akan menemukan. Kemudian apakah ada hadis yang lain, apakah ada Al-Qur'an yang lain yang menjelaskan. Paham ya? Jadi di sini meskipun ada kata-kata kana nabiyyu ya'muruna idza kunna safaran alla nanzi'a khifafan salasata ayamin, ini hanya himbauan. Rasulullah ingin memberitahu bahwasanya ketika musafir itu tidak usah melepas sepatu 3 hari 3 malam. Karena zaman dahulu dengan zaman sekarang itu beda ya. Kalau zaman sekarang kita bayangkan, kita nggak melihat. Bayangkan, kita nggak melepas sepatu 3 hari 3 malam, 3 hari 3 malam. Gimana rasanya? Apalagi pakai kaos kaki. Kaos kaki aja dipakai 2 hari, dari pagi sampai sore. Itu sudah baunya luar biasa. Apalagi 3 hari 3 malam kaos kaki itu. Jangan-jangan kalian ini termasuk orang-orang yang kalau ganti kaos kaki 1 minggu 1 kali, ya mungkin ya. Janganlah dek ya, jangan. Jadi ini bersifat himbauan. Dalam artian bagaimana hukum yang kita dapat, bahwasanya ketika kita perjalanan kita boleh tidak melepas sepatu 3 hari 3 malam kecuali kita junub. Kalau junub maka mandi besar itu harus mandi, melepas sepatu. Paham? Tapi kalau kita gak junub, walakin min ghaitin wa baulin wa naumin, jika hanya ghaid, jika hanya berak, atau jika hanya kencing, atau jika hanya tidur, maka tidak usah melepas sepatu, gak apa-apa. Ya tetap disucikan loh ya. Bukan berarti ketika kita kencing gak lepas sepatu bukan berarti kita gak cawi, enggak. Tetap bersuci, paham ya? Kira-kira kapan kita mengamalkan seperti ini? 3 hari 3 malam tidak melepas sepatu. Masuk bisa tidak? Ada ya? Gak mungkin kayaknya. Soalnya sekarang itu enak. Sepatu gak ribet, beli sepatu yang mudah dilepas itu, tinggal melepas bisa. Rukhsah. Jadi mungkin gak ada ya. Meskipun kita ke Mekah atau kita jalan-jalan ke Singapura misalkan, jalan-jalan ke Jerman misalkan, semoga dicukupkan ya rezeki kalian untuk jalan-jalan, apalagi beribadah umroh dan haji. Nggak ada ya kayaknya ya. Nggak mungkin kayaknya kita 3 hari 3 malam tidak melepas sepatu ya. Soalnya ngapain kita tidur pakai sepatu kan gitu. Yang penting kita tahu lah dulu. Lanjut, Wan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salasata ayamin wa layalihinna lil musafir. Ja'ala menjadikan an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salasata ayamin 3 hari wa layalihinna dan 3 malam lil musafiri untuk orang musafir, wa yauman wa lailatan lil mukim dan 1 hari wa lailatan dan 1 malam lil mukim bagi orang yang mukim, yakni fil mashi alal khuffain. Yang dimaksud di sini fil mashi alal khuffain dalam membasuh sepatu. Akhrajahu Muslim. Tapi gini teman-teman, meskipun Rasul gini ya, hadis barusan Sofwan ibni Asal, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna, Nabi menyuruh kami. Meskipun hadis di sini istimbat hukumnya, tidak menunjukkan wajib, tapi kadang himmah para sahabat dan para tabi'in ketika mendengar kata Rasulullah luar biasa. Dalam artian meskipun tidak diwajibkan, kalau sudah menyuruh itu tetap dilakukan. Dan itu yang harus kita pelajari dan harus kita contoh. Karena kenapa? Meskipun kita disuruh guru, ini ya, gini ya.
kita kan sepakat ya bahwasanya ilmu itu harus manfaat kan? Harus sepakat juga ilmu itu harus barokah kan ya? Ngapain kita cari ilmu kalau nggak dimanfaatkan? Ngapain kita cari ilmu kalau nggak ada berkahnya? Jadi gini, ilmu itu kalau pengen bermanfaat, maka gini dari awal. Kalau kita pengen mencari ilmu, caranya ya belajar. Kalau kita pengen mendapatkan ilmu, caranya belajar. Kalau kita ingin mendapatkan berkah, caranya bil hikmah. Caranya berkhidmah. Apa berkhidmah itu? Ada yang tahu? Yang dimaksud al ilmu bit ta'allum wal barakah bil khidmah. Apa yang dimaksud khidmah? Yang mengabdi gimana? Gimana? Terserah. Gimana? Gini. Biasanya yang pojok itu biasanya menjawab terus. Itu loh yang pakai kerudung coklat itu. Biasanya jawab terus. Gak apa-apa lah ya. Mungkin lagi mikir tugas. Yang dimaksud bil khidmah itu tidak hanya sebatas, yang dimaksud bil khidmah tidak hanya sebatas kita misalkan di Al-Jawi ya, kita sudah lulus S1 kita langsung pulang, kita mengabdi dulu 1 tahun, bukan hanya seperti itu. Tapi bil khidmah itu ketika kita mengajar tanpa digaji, kita mendidik anak kalian, bukan anak ya, kita mendidik orang. Kalau anak kan wajib ya, kita didik wajib. Mendidik orang, misalkan ada Ustaz, saya pengen belajar Ustaz, saya pengen belajar usul fikih misalkan, atau saya pengen belajar tafsir Ustaz, ya monggo. Misalkan mau dikasih uang, nggak usah. Lah itu namanya khidmah. Jika kita sudah khidmah, maka ilmu yang kita dapat akan berkah. Apa yang dimaksud berkah? Pertama, berkah itu banyak ya. Berkah itu kembali ke diri sendiri. Dalam artian kita akan mendapatkan kehidupan yang baik. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa falanuhyiyannahum hayatan thayyibah. Jadi kalau kita sudah berkhidmah, diartikan 'amila shalihan juga ya. Kalau kita sudah berkhidmah, kita mengajar orang, mengabdi pada ilmu yang kita miliki tanpa pamrih, maka keberkahan itu akan kembali pada kita. Dalam artian hayatan thayyibah. Kita lihat kiai-kiai yang ikhlas, kiai-kiai kita di Madura, di Jawa ataupun dimanapun, yang tidak meminta uang dari santrinya, yang tidak meminta, meskipun ada SPP, itu kan kembalinya ke pondok kan, kembalinya ke operasional pondok, kembalinya ke para asatid yang mengajar. Kita lihat kiai kita, salah kiai manapun, mereka kan rata-rata ikhlas ya, berkhidmah, rela meluangkan waktunya untuk ngurusi kita, mendoakan santri-santrinya. Kita lihat kehidupan mereka. Atau minimal kita lihat bagaimana raut muka kiai kita, adem, enak dilihat. Nah itu berkah. Hidupnya berkah. Itu kembali ke diri kita sendiri. Jadi seperti itu. Ada lagi dauhnya Habib Ali Al-Jufri, selain yang barusan ya, selain bil khidmah. Jadi ingat, khidmah itu bukan hanya kalian sempitkan, kalian ada di satu lembaga, lembaganya selesai, kalian mengabdi 1 tahun, setelah itu selesai, tidak khidmah. Itu jangan seperti itu. Dalam artian dimanapun kalian sampai sekarang harus ada khidmahnya. Meskipun profesi kalian ada yang guru les privat ya, ada yang guru bahasa Arab atau guru-guru yang lain, guru-guru SMA, atau kalian ada yang tutor atau ada yang dosen yang dibayar, ya nggak apa-apa lah. Soalnya kita juga butuh uang. Tapi gini, saran saya agar al ilmu bil khidmah agar barokah, saran saya ada satu kegiatan kalian yang orientasinya ke keilmuan, satu kegiatan kalian yang orientasinya ke keilmuan yang tanpa dibayar, yang bahkan kalian mengorbankan uang agar berkah. Paham ya?
Ya kalau kalian belum ada, nggak usah cari, nggak apa-apa. Tapi kalau saya sendiri memang ada. Memang ada satu kegiatan yang memang saya berkorban di sana. Berkorbannya seperti apa, Ustaz? Gak usah tahu. Intinya berkorban. Gak dapat uang, tapi berkorban malah mengeluarkan biaya. Karena saya pengennya berkah, hidup saya itu berkah. Paham ya? Nanti kalau kalian sudah naik, maksudnya karir kalian sudah naik di pendidikan misalkan, atau karir kalian di bisnis sudah naik, kan nggak mungkin menjadi guru semua kan ya. Karir kalian sudah naik, atau kalian menjadi ibu rumah tangga dan karir suami kalian naik, maka tetap ingat bahwa barokah itu dengan khidmah. Khidmah itu bisa khidmah. Kalau anak bukan khidmah loh ya, wajib. Kalau kalian punya anak, kalian wajib mendidik mereka. Bukan khidmah namanya, karena wajib. Jadi usahakan khidmah. Keluar, misalkan ada anak-anak kecil yang nggak bisa ngaji, ngaji nak umah, diajari, nggak usah bayar, nggak usah, kita luangkan waktu, itu berkah. Ya kita kembali lagi, kita lihat kiai-kiai kita yang seperti itu, hidupnya tenang, uang ada terus, ya kan? Saya punya kiai, tapi bukan kiai pondok saya. Ada kiai, dia itu khidmahnya luar biasa ke masyarakat. Dan hebatnya lagi, dia gak pernah minta-minta. Tapi ketika dia itu ada mau, aku menekoyo kudu orang Madura. Saya itu kayaknya besok harus ke Pasuruan ngirim putrinya yang lagi mondok. Dia punya keinginan seperti itu, gak punya uang, besoknya datang. Besoknya ada orang, gak minta ya gak apa, ngasih uang. Enggak, jangan ngasih uang, pengen sedekah, jangan, gak mau, tapi tetap dipaksa. Akhirnya ada uang, karena khidmahnya luar biasa. Dan berkah, anak-anaknya alim-alimah yang laki-laki, entah punya yang laki-laki atau enggak, anaknya yang perempuan luar biasa, dalam artian solehah semua, karena khidmah. Dan kalian semua itu cepat atau lambat akan menjadi ibu kan, akan berkeluarga, akan menjadi ibu. Dan ya tanamkan dari sekarang niat kalian dan keinginan kalian untuk khidmah. Enak, saya sendiri sudah merasakan. Kalau kita khidmah, ngerti kan khidmah ya? Ngerti ya khidmah? Kalau kita khidmah enak kok, insya Allah. Percaya sama saya. Karena saya khidmah, saya cerita ya, tahadus binikmah. Karena saya khidmah, kan saya kan bicara barusan, saya ada satu kegiatan yang isinya khidmah. Saya gak dapat uang, tapi mengeluarkan uang. Ada waktu, fisik, semoga ikhlas. Saya setelah lulus S2, saya punya mimpi, kayaknya pengen deh kuliah S3 gitu kan. Tapi dapat dari mana uang? S3 kan 11.250.000 kan. Moro-moro ada orang datang ke saya. Bukan saya yang datang, ada orang datang ke saya. Bahasa Maduranya cong. Kalau kamu pengen kuliah S3, tak biayai. Saya nggak datang, dia yang datang ke saya. Kaget kan? Loh ya mau. Kuliahlah saya sekarang. Uang dapat dari mana? Nggak tahu. Murmur ada orang datang. Murmur ada uang, ada orang datang. Mau membiayai itu, bayangkan 11.250.000, dan itu full sampai selesai. Itu insya Allah salah satu barokah dari khidmah. Paham ya? Oke, kita teruskan. Nanti kalau kalian sudah naik karirnya, maka tetap khidmahnya jangan dilupakan. Niat mengajarnya, kalau memang sekarang niat ngajar kalian itu untuk uang atau untuk menghidupi diri kalian ya, tidak apa-apa. Tapi niatkan dari sekarang, meskipun saya sekarang niatnya jelek, saya minta ya Allah suatu saat nanti niat saya berubah menjadi ikhlas.
dengan cara kita memiliki pemasukan yang selain dari berkhidmat tersebut, selain dari keilmuan, dan kita bisa terus belajar. Insya Allah, Allah kasih kok. Bukti nyatanya saya sendiri. Kita teruskan. Wa an Sauban radhiyallahu anhu qala ba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyah. Ba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan. Oh iya, gini. Kita ada keadaan nanti yang bisa masuk al-Kufai. Ba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan. Rasulullah mengutus sariyah. Sariyah itu kelompok perang, pasukan perang. Fa'amarahum ayyamsahu 'alal asa'ib. Fa'amarahum, maka Rasulullah menyuruh mereka ayyamsahu 'alal asa'ib, untuk membasuh 'alal asa'ib, atas surban, yakni yang dimaksud di sini al-amaim yaitu surban. Wat tasakhin, dan tasakhin itu maknanya al-khifaf, yakni yang dimaksud di sini al-khifaf yaitu al-mas'an, sepatu. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Sahihul Hakim Sahih wa Abi Dawud. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud, dan ditashih dijadikan hadis sahih oleh Imam Al-Hakim. Nah ini. Jadi Rasulullah menyuruh sariyah, menyuruh pasukan perang. Pasukan perang itu kan jelas menggunakan pakaian perang lengkap ya, dengan sepatunya juga kan. Dan Rasulullah menyuruh untuk membasuh, untuk mengusap imamah. Mengusap apa itu? Imamah. Surban, mohon maaf, pikiran saya agak kacau. Dari tadi full soalnya. Otak saya keperas. Wat tasakhin dan al-khifaf. Tasakhin itu artinya al-mas'an, sepatu. Jadi ini menunjukkan bahwa syariat Islam itu mudah dan mempermudah. Jadi bayangkan pasukan perang mau sholat aja harus lepas sepatu, kan sulit ya. Nah saya menemukan keadaan kapan? Misalkan kalian nikah, tapi kayaknya sepatunya cewek nggak mungkin menutupi mata kaki kan ya? Ya nggak mungkin. Kalau laki-laki ada sih. Sepatu yang menutupi mata kaki itu kayak Brodo, sepatu merek Brodo. Itu harganya cuman 500 kalau nggak salah. Itu bagus. Jadi misalkan di acara pernikahan, yang laki-laki pakai sepatu yang menutupi mata kaki. Jadi gak usah dilepas, langsung sholat. Kalau ribet misalkan, gak apa-apa. Itu keadaan. Meskipun tetap ya. Oh ya, kalau kalian ada hajat, yang hajat tersebut meluangkan waktu yang banyak, itu gak apa-apa dijamak. Sholatnya dijamak. Misalkan kalian menikah, yang perempuan kan sudah di make up banyak kan ya. Kemudian datang waktu duhur, belum selesai acaranya, kalian mau sholat, gimana mau sholat gak punya wudhu misalkan, di jamak takhir gak apa-apa. Jadi niat di duhur itu saya niat jamak takhir. Jadi nanti ketika asar itu di jamak. Nanti jamak kan ya? Ya di jamak. Seperti itu. Pernikahan atau hal yang lain sama. Misalkan ada acara haul, kalian menghadiri acara haul, sedangkan kalian repot, memang gak sempat sholat, memang punya halangan tidak bisa sholat ya. Kalau nikah kan jelas pakai perhiasan yang tidak mungkin untuk dihapus kan. Atau kalian ada acara haul dan kalian itu ada di dapur yang kalian tidak bisa diganti. Misalkan maka di jamak takhir gak apa-apa. Tapi kayaknya sesibuk-sibuknya acara selain nikah ya, sesibuk-sibuknya acara itu tetap harus tetap bisa kok sholat. Acara haul di pondok saya itu kan banyak ya, yang bagian perempuan yang dapur itu tetap bisa sholat kan dia. Tapi cuman hanya sekedar pengetahuan, kalau intinya kalian tidak bisa sholat di satu kondisi yang kondisi itu dihalalkan, maka tidak apa-apa di jamak takhir, paham ya? Terus kita selesaikan ini masalah rufain. Wan Abi ini Wan Umar radhiyallahu anhu marfu'an, Wan Anas marfu'an.
dari Sayyidina Umar mauqufan, hadis mauquf. Wa an Anas marfu'an, dan dari Sayyidina Anas hadis marfu'. Saya. Kalian tahu ya marfu', mauquf, maktu, tahu kan? Mustalah hadis? Tahu ya? Idza tawaddaa ahadukum fala bisa khuffaihi falyamsah alaihima. Idza tawaddaa ahadukum, jika salah satu dari kalian berwudu, fala bisa khuffaihi, maka kalian membasuh dua khuffai ini, dua sepatu, falyamsah alaihima, maka hendaklah mengusap keduanya. Wal yusalli fihima, ini jelas ya ada kata-kata wal yusalli fihima, dan bersolatlah menggunakan dua sepatu itu. Wala yakhlaqhuma insya'a, dan tidak usah mencopot jika mau. Illa min janabatin, kecuali ketika junub. Akhrajahu Daruqutni, ditakhrij oleh Imam Ad-Daruqutni wal Hakim, dan Imam Al-Hakim, wa sahhahu, dan ditasih oleh Imam Al-Hakim. Jelas yang seperti saya terangkan tadi, bahwasanya kalau kita diperbolehkan al-massu alal khuffain, berarti kita mau sholat menggunakan sepatu. Dan tidak apa-apa. Ya amalkanlah sekali-kali ya. Kalau kalian jalan-jalan ke Sunan Giri misalkan, amalkan sekali-kali. Saya kadang gitu. Saya punya ilmu sholat sunnah. Sholat sunnah itu kan kalau di kendaraan kan nggak apa-apa kan ya. Jadi saya kadang pas lurus, mobil itu lurus menghadap kiblat, ya saya sholat. Ingin mengamalkan ilmu. Karena kenapa? Karena kalau kita mengamalkan ilmu, man amilah bima alimah, terusannya, warasahullahu ilmama lam ya'lam. Barang siapa orang yang mengamalkan ilmu yang dia ketahui, maka Allah akan memberikan ilmu lagi. Bahasa gampang. Jadi saya pengen dapat ilmu lagi dari Allah. Jadi kadang sholat sunnah itu di mobil. Kalau sepeda motor nggak mungkin ya. Oh bisa sih kalau sepeda motor, tapi nggak pernah. Gak fokus soalnya. Kalau di mobil posisi gak lagi nyetir, itu sholat. Ya sholat lah kan, banyak sholat kan ya. Misalkan sholat duha, dulu pas waktu duha. Jadi sallallahu akbar, bismillahirrahmanirrahim. Gak apa-apa, niat mengamalkan ilmu. Tapi kalau sholat menggunakan sepatu belum sih. Saya belum mengamalkannya. Insya Allah kalau jalan-jalan, kalau gak malu mau tak amalkan. Sholat di tengah jalan, di trotoar pakai sepatu, mengamalkan itu nggak apa-apa kan? Terus wa Nabi Bakrah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rakhasa lil musafiri, merukhsah lil musafiri, bagi musafir, salah satu ayamin, 3 hari, wa layalihinna, dan malamnya, walil mukimi yauman walailatan, dan bagi orang mukim yauman walailatan, 1 hari 1 malam. Idza tatahhara, ketika bersuci, fala bisa khuffaini, dan dia memakai 2 sepatu. Ini ada tambahan, idza tatahhara. Ada perbedaan ulama. Kalau syarat kalian menggunakan sepatu, itu sebelumnya kalian punya wudu. Kalau kalian tidak punya wudu, kemudian pakai sepatu, maka kalian harus nggak boleh al-mashu alal khuffain. Jadi harus dilepas. Tapi sebagian yang lain mengatakan boleh. Yang penting kita tidak dalam keadaan setelah kencing atau setelah berak. Paham ya? Jadi al-mashu alal khuffain, mengusap sepatu. Kalau pakai hadis ini, itu pemahamannya kita boleh mengusap sepatu ketika kita menggunakan sepatu tersebut sudah dalam keadaan suci. Kalau kita dalam keadaan hadas, maka kita harus melepas sepatunya. Sebagai pengetahuan, kalau bisa diamalkan. Intinya al-mashu alal khuffain di sini tujuannya untuk mempermudah kita. Tapi kalau di zaman sekarang ternyata al-mashu alal khuffain tersebut
kalian mengamalkan itu tambah sulit, ya berarti tujuan Islamnya tidak tercapai. Jadi amalkan masuk alal khuffain tersebut ketika diperlukannya. Terus kita selesaikan masuk alal khuffain biar minggu depan kita bisa belajar yang Wan Abi Imarah Wan Ubay bin Imarah radhiyallahu anhu qala ya Rasulullah amsahu alal khuffain, wahai Rasulullah amsahu alal khuffain, apakah saya memusap alal khuffain, dua sepatu? Qala, maka Rasulullah menjawab na'am. Qala yauman, kemudian Ubay bin Imarah bertanya lagi, satu hari, yauman, satu hari ya Rasulullah. Qala na'am, betul. Qala wa yaumain, dan 2 hari ya Rasulullah. Qala na'am. Qala wa salasata ayamin, bahkan sampai 3 hari. Qala na'am wa ma syi'ta, dan apa yang kamu mau. Jadi 3 hari 3 malam. Ada pertanyaan seputar al-massu alal khuffain atau permasalahan apapun yang berhubungan dengan ini ya, yang berhubungan dengan usul fikih, mustalah hadis, ulumul Quran. Kok ulumul Quran di sini enggak ada? Terserah lah wis. Apa saja. Enggak, ada pertanyaan? Apapun, terserah. Mumpung waktunya masih ada. Minggu depan kita sudah masuk pada nawaqidil wudu ya. Bab nawaqidil wudu. Apa-apa yang membatalkan pada wudu, dan di sini di bab ini banyak sekali perbedaan ulama. Dalam artian kita terserah menggunakan ulama yang mana, yang penting satu qadhiyah. Kalau wudunya menggunakan mazhab Malikiyah, maka batalnya wudu juga menggunakan mazhab Malikiyah. Dan begitu seterusnya. Wudu dan sholat itu bukan satu qadhiyah. Jadi terserah. Ada pertanyaan? Waktunya tinggal 5 menit. Gak ada ya? Ya, silakan. Kalau waktu kayak di pegunungan, Ya. waktu kayak memuncak gitu, terus kan waktu perjalanan sampai kan harus 3 hari. Oh iya, itu keadaan bagus. Pakai sepatu yang mulai. Oh iya, bagus. Ya, saya tidak ya, kalau ke pegunungan ya, ke Kawah Ijen, ke Rinjani, ke Mahameru, gak apa-apa. Tapi bukan itu yang lebih penting. Kita harus, kalau di atas itu gak ada air, ya kan? Gak ada air. Kalau saya dulu suka muncak, sekarang udah males. Pegel. Jadi kalau muncak ya usahakan bawa air satu, itu bisa diamalkan. Satu kayak gini cukup. Nanti pas nyampe sepatu gak usah pakai airnya, cuma diginikan selesai. Boleh, bagus. Jadi di pegunungan pakai, ya kan nggak mungkin ya pakai sepatu yang tidak menutupi mata kaki kan kalau di pegunungan. Soalnya pakai sepatu yang didesain khusus naik gunung. Ada yang suka daki di sini?
Oh, di belakang gitu ya. Mungkin pertanyaan yang lain? Ya, soalnya masuk alal khuffain di sini memang sedikit anunya ya, apa? Pemahaman kita lah ke al-masuk alal khuffain. Jadi pertanyaan-pertanyaannya juga problem-problemnya juga sedikit atau kita tidak menemukan karena al-masuk alal khuffain saya sendiri sampai sekarang tidak pernah mengamalkannya. Karena ya kalau sholat ke masjid lepas sepatu gitu. Apalagi masjid besar sekalian mandi. Pertanyaan yang lain? Waktunya tinggal 3 menit. Ada yang menghafalkan hadisnya ya. Ada yang hadis ini ada yang menghafal. Ada yang di belakang begini. Alhamdulillah. Yang nggak dihafalkan juga nggak apa-apa. Tapi usahakan hafal lah. Kata Habib Al-Jufri sebagai penutup, kata Habib Al-Jufri ada kalau kita ingin berkah, ilmu kita itu lebih berkah selain khidmat. Kata Habib Al-Jufri itu kita harus membangun silaturruh ma'as solihin. Kita harus nyambung ruhnya dengan guru kita, orang-orang yang soleh, aulia pada Rasulullah. Jadi ilmu kita kalau pengen berkah, kalau pengen banyak manfaatnya ke orang ya, itu perbanyak sholawat. Mana jadinya? Perbanyak sholawat, perbanyak baca Fatihah ke orang-orang soleh, perbanyak ya hubungan roh kalian tingkatkan dengan guru-guru kalian. Mungkin kalian pernah dengar ya ceritanya Nabi Yusuf ketika digoda Zulaikha di dalam satu ruangan yang semua pintunya dikunci dan Sayyidah Zulaikha di waktu itu sedang hilaf telanjang bulat dan Nabi Yusuf hendak punya niat jelek, maka falaula ar-ra'a burhana rabbi, kata Allah kan seperti itu. Tafsirnya mengatakan bahwasanya ketika Nabi Yusuf bukan ingin ya, ada niatan untuk berbuat jelek, maka Nabi Yusuf itu langsung mengingat Nabi Yakub, yaitu ayahnya. Ini menunjukkan bahwasanya hubungan roh kita ini manusia kan ya, manusia itu intinya kita itu sebetulnya roh. Kita dititipi jasad saja, tapi inti dari saya itu ruh yang ada di jasad ini, yang akan menghadap Allah ruh. Tapi ketika disiksa kita dikasih jasad. La yamutu wa la yahya, naudzubillah. Jadi bangun silaturruh kalian, perkuat hubungan roh kalian dengan orang-orang soleh, maka ilmu kalian pertama lebih berkah. Itu kata Habib Al-Jufri ya. Makna jadinya seperti itu. Kemudian yang kedua, ketika kalian lebih mudah untuk melakukan kebaikan, kalian lebih senang, lebih gampang untuk melakukan kebaikan, kalian lebih mudah atau kalian lebih sulit, kalian sulit untuk melakukan kejelekan. Itu Al-Qur'annya jelas. Ketika Nabi Yusuf cerita barusan, langsung ingat pada Nabi Yakub. Ketika Nabi Yusuf ingat pada Nabi Yakub, langsung Nabi Yakub lari kan? Kok Nabi Yakub, Nabi Yusuf lari kan? Lari dari kejaran Sayyidah Zulaikha. Luar biasa. Jadi usahakan seperti itu ya. Mohon maaf, mungkin hari ini kurang maksimal disebabkan ya otak saya memang lagi tinggal sedikit. Mungkin habis ini langsung tidur mungkin. Dari pagi sampai sore tadi jam 4:30.
otak terus yang dibahas, ilmu terus. Alhamdulillah, semoga barokah. Allah manfa'na bima 'allamtana. Wallahu ta'ala a'lam. Ya Rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah, wa ya Rabbi irhamni bi husnil khatimati bi ahli samawati wal ardi wa 'allimna wa adibna ya Rabbi bi husnil riayati. Allahumma Rabbi ij'al akhira kalamina min ad-dunya la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Ini dimatikan. Sekali lagi mohon maaf ya untuk malam ini